Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Ramsabila dengan NIM 22416226201197 dari kelas TI 22E. Jadi di sini pada tugas logistik dan perencanaan rantai pasok dan manajemen rantai pasok, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang ada di PT ATS Inti Sampurna, yaitu tentang penerapan dedicated storage dan perubahan layout gudang di PT ATS Inti Sampurna. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah bentuk logistik dan supply chain management atau SCM yang ada di PT ATS. Jadi PT ATS Inti Sampurna ini bergerak di dalam bidang penyediaan kebutuhan perkebunan, pertanian, dan lapangan golf. Fungsi utama logistik di perusahaan ini meliputi pengadaan barang, penyimpanan, serta distribusi ke pelanggan. Rantai pasoknya dimulai dari pemasok, yaitu produsen pupuk, mesin, dan alat irigasi, kemudian menuju gudang yang didistribusikan oleh PT ATS ini, sampai ke pelanggan akhir. Namun, ditemukan kendala utama pada sistem penyimpanan yang belum optimal, yaitu adalah barangnya disimpan itu secara acak dan bertumpuk sehingga memperlambat aliran distribusi dan menurunkan efisiensi rantai pasok. Untuk itu dilakukanlah perbaikan melalui penerapan dedicated storage serta tata letak baru, yaitu UFO layout, agar area material lebih efisien dan lead time distribusinya bisa berkurang. Next. Terus selanjutnya yaitu mengenai warehouse management atau manajemen pergudangannya. Jadi berikut merupakan layout dari PT ATS itu sebelum melakukan perbaikan. Layout gudang menggunakan model straight flow dengan luas 270 meter persegi. Gudang tersebut memiliki 5 jalur penyimpanan yang terdiri dari 25 rak, sehingga totalnya ada 125 rak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada line 1. Line 1 ini adalah spare part mesin maintenance golf, terus line 2 itu untuk pupuk maintenance golf, terus kemudian line yang ketiga itu untuk pupuk pertanian, kemudian yang keempat untuk perkebunan kelapa sawit, terus line yang kelima itu untuk cairan pupuk atau liquid fertilizer. Bisa dilihat kondisi ini menyebabkan pergerakan barang tidak efisien karena area penerimaan dan pengirimannya cukup jauh. Nah, barang yang di gudang itu disimpan secara acak tanpa pengelompokan yang jelas. Akibatnya barang dan perputaran cepat seperti spare part mesin golf sering menumpuk sementara rak lain banyak yang kosong. Kondisi ini membuat tata letak tidak rapi dan menyulitkan petugas saat mencari barang sehingga proses pengiriman itu bisa menjadi lambat. Nah, yang selanjutnya, di sini adalah inventory management dan pengendalian stoknya. Jadi setelah diketahui bahwa dengan tata letak sebelumnya itu menyebabkan ketidakefisienan dan pengirimannya bisa lambat, maka dari itu PT HTS ini mengubah layout mereka menjadi model new flow. Dalam model ini, area penerimaan dan pengiriman diletakkan berdekatan agar memperlancar pergerakan barang. Nah, bisa dilihat di sini mereka menggunakan zona A, zona B, dan zona C untuk kecepatan perputaran barangnya. Itu zona A untuk fast moving, zona B untuk medium moving, dan zona C untuk slow moving. Nah, rak ini disusun seberapa cepat barang keluar dari gudang. Contohnya itu adalah line 1 dan line 2. Di bagian depan digunakan untuk barang yang cepat terjual seperti spare part dan pupuk golf. Line 3 dan 4 itu ada di zona B. Di tengah itu untuk barang dengan penjualan sedang seperti pupuk, pertanian, dan kelapa sawit. Selanjutnya, sedangkan line 5 itu ada di bagian belakang, digunakan untuk barang yang jarang keluar seperti pupuk cair. Nah, setelah dilakukan penerapan dedicated storage, itu setiap barang juga memiliki lokasi penyimpanan setiap sesuai zonasinya. Hal ini memudahkan proses pencarian, pengambilan, dan pengendalian stok. Nah, selanjutnya, ini merupakan layout dari
layout sebelum layout gudang di PT ATS sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Selain itu, mereka juga menggunakan yang tadi sudah bilang, yaitu dedicated storage, yaitu dengan barang dikelompokkan dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Jika sebelumnya disimpan tanpa rak, hanya satu tumpukan saja, kini digunakan rak tingkat 3 vertikal pada setiap jalur untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang. Bisa dilihat pada gambar ketiga. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dan penerapan dengan metode dedicated storage serta perubahan layout menjadi U-Flow pada gudang PT ATS IT Sampurna, dapat disimpulkan bahwa PT ATS ini melakukan perbaikan itu bisa dibilang berhasil untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan aliran material yang ada di gudang. Contohnya itu hasilnya kapasitas penyimpanan meningkat sebesar 32% dan 125 rak 32% dari 125 rak menjadi 165 rak. Selain itu, waktu pencarian dan pemindahan barang menjadi lebih singkat karena setiap jenis produk telah memiliki lokasi tetap melalui sistem zonasi tersebut. Tata letak baru juga mempermudah aktivitas penerimaan dan pengiriman barang, mengurangi kemacetan jalur pergerakan forkliftnya, serta mempercepat proses distribusi ke pelanggan. Setelah keseluruhan penerapan penerapan U-Flow layout dan dedicated storage ini mampu meningkatkan efektivitas warehouse management dan mendukung kelancaran rantai pasok di perusahaan ATS Inti Sampurna tersebut. Baik, mungkin kurang ya, segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.